وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله وتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى مجيء يوم الآخر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib mewasiatkan di pertama atau di awal dari khutbahnya mengingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 200 kali dengan redaksi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hamba yang beriman agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan arti makna kita menjalankan segenap perintah Allah
atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunannya, ada perintahnya, ada dalilnya, ada argumennya, ada hadisnya, ada firmannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal tersebut tidak hampa, tidak semu, tidak enak-enakan dan lain sebagainya, akan tetapi kita lakukan karena mengharapkan wajah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa dalam arti makna kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkannya karena takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mewasiatkan dan menyampaikan kepada para jamaah sekalian, dan khususnya buat khatib juga, yaitu agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik itu sedikit maupun banyak, baik itu panjang maupun dalam jangka pendek, baik itu besar maupun kecil. Apapun bentuk nikmat tersebut, hendaklah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dari yang sedikit menuju yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, sulit baginya untuk bersyukur terhadap yang banyak. Dan ingat para jemaah sekalian, bahwasanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah, nikmat bisa mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengannya kita tidak terombang-ambing ke sana dan ke sini. Dengannya kita mengetahui kemana tujuan kita, kemana arah kita, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada pejuang umat ini, dengan ketabahan beliau, dengan kesungguhan beliau, agar cahaya Islam ini sampai kepada kita semuanya, agar nur Islam ini kita gapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari di Taif, beliau melarang malaikat gunung untuk menimpakan gunung tersebut ke kampung itu, akan berharap agar mereka menjadi orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan kelak di hari akhirat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di telaganya, beliau menyuruh kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umatku, umatku, 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 marilah kalian minum dari telagaku." Namun sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadang dan dicekal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersedih dan dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di sepeninggalan engkau sallallahu alaihi wasallam." Ini menunjukkan akan kegigihan dan akan kesungguhan orang yang kita cintai di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menggapai dan bersungguh-sungguh menggapai cahaya Islam, cahaya dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini umat manusia sekalian disibukkan dengan dunia mereka, disibukkan dengan hawa nafsu mereka, disibukkan dengan keinginan mereka, disibukkan dengan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka inginkan mereka lakukan, apa yang mereka kehendaki langsung mereka lakukan. Mereka tersibukkan dengan dunia ini. Sebagian mereka disibukkan dengan bisnis mereka, mati-matian mencari uang, mati-matian mencari harta, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, seandainya manusia tersebut mendapatkan satu gunung emas, dia akan tamak dan berharap akan dapat 2 gunung emas. Dan begitulah seterusnya. Dari sisi yang lain, manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala disibukkan dengan dunianya, dengan
sisi jawalnya, dengan sisi HP-nya. Mereka disibukkan dengan dunia maya mereka. Mereka muda-mudi sekarang ini, mereka disibukkan dengan game mereka. Mereka disibukkan dengan internet mereka. Mereka menghabiskan waktu mereka buat paket mereka. Mereka menghabiskan waktu mereka buat HP mereka, dan hura-hura mereka, dan keinginan mereka, dan segala aktivitas di dalam hati mereka. Dan di sisi lain ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak tahu kemana arah hidup mereka. Mereka bingung, mereka harus mengapai, mereka apa yang harus mereka lakukan, mereka bingung. Seakan mereka tidak memiliki tujuan, seakan mereka tiada bedanya dengan hewan-hewan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melata di muka bumi ini. Padahal telah jelas bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yang sibuk dengan perintah Allah, yang sibuk dengan larangan Allah, yang sibuk dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kembalilah kepada urusan, dan sesungguhnya kepada Rabbullah kembalinya segala urusanmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fenomena yang ada, yang menyebabkan manusia sekalian, yang menyebabkan muda-mudi sekalian tersibukkan dengan aktivitas mereka yang tidak bermanfaat, tersibukkan dengan kegiatan dunia mereka, dan mereka melupakan akhirat ini. Seakan mereka menghabiskan waktu mereka buat dunia ini, seakan mereka kekal dan abadi di dunia ini. Padahal hitungan hidup manusia dibandingkan akhirat hanya 1,5 jam dibandingkan dengan waktu akhirat, dibandingkan dengan waktu akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah persinggahan. Maka hendaklah kita tidak menyibukkan kehidupan kita di dunia ini hanya dengan kehidupan dunia belaka dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka melupakan akan nikmat waktu tersebut. Mereka melupakan akan nikmat kebugaran badan mereka. Mereka melupakan akan nikmat kesehatan pada diri mereka. Mereka menghabiskan waktu mereka, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering terlupakan, sering terlalaikan dengannya, yaitu nikmat tersebut adalah ni'matani. Apa nikmat tersebut? Yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fenomena yang ada kita dapatkan muda-mudi, bahkan manusia sekalian, mereka menyibukkan kesehatan mereka kepada dunia mereka belaka. Mereka menyibukkan kesehatan mereka dengan dunia games mereka, dengan internet mereka, dengan HP mereka. Padahal nikmat tersebut nikmat yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya nikmat sehat tersebut, yang mana sekarang sedang ada dan sedang masyhurnya di telinga kita akan pentingnya nikmat kesehatan tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji di sebagian negara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus menguji di negara Cina akan pentingnya nikmat kesehatan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah virus yang mana tidak terlihat akan tetapi menunjukkan betapa besarnya dan pentingnya nikmat kesehatan tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergegaslah kita menghargai nikmat kesehatan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kesehatan kita, sehingga kita tidak tahu apakah kita akan kembali kepada Allah ataukah kita akan pulih kembali dan sehat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
dunia telah digoncangkan dengan virus ini. Mereka melihat begitu besarnya nikmat kesehatan, begitu besarnya dan pentingnya nikmat kesehatan, sehingga berapapun akan mereka keluarkan demi menghancurkan atau melawan virus ini, demi mendapatkan kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, barang siapa yang di pagi harinya merasa sehat badannya, aminan fi sirbih, dia merasa aman jiwanya atau keluarganya, yajidu qutu yaumih, dia mendapatkan pangannya untuk hari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, seakan telah dibukakan baginya dunia beserta keindahannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus menghargai nikmat kesehatan ini. Kita gunakan, bukan malah kita bingung kemana kita akan mengarahkan nikmat kesehatan ini. Kita paksa jiwa kita, kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Jangan kita menurutinya saja kepada keinginan kita belaka, akan tapi kita paksa dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bumi Cina, Allah Subhanahu wa taala uji mereka akan pentingnya nikmat kesehatan ini. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami katakan di awal, muda-mudi menyibukkan kegiatan mereka dengan online, dengan games mereka dan lain sebagainya. Hura-hura mereka, keinginan mereka belaka, yang mana hal tersebut dasarnya adalah duniawi saja dan tidak ada bernilai nikmat ukhrawi atau bernilai tujuan kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bersumpah dengan banyak nama waktu. Allah katakan wal fajr, Allah katakan wal asr, Allah katakan wal laili, Allah katakan wad duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu begitu banyak di dalam Al-Qur'an, was subh dan lain sebagainya. Ini menunjukkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan besarnya dan pentingnya suatu tersebut. Hal ini mengingatkan kepada kita agar kita menggunakan waktu sehat kita dan kita menggunakan waktu luang kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, menanggapi kejadian yang lagi hangat-hangatnya di telinga kita dan berita yang lagi hangat-hangatnya di mata kita dan di pusat media, mengingatkan kepada kita akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur negeri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri tersebut Allah tegur dengan sebuah virus, yang tidak terlihat, yang mereka mengatakan bahwasanya kami memiliki kekuatan yang tidak ada yang bisa menggoncang kami, hanya dengan makhluk yang tidak terlihat Allah kocar-kacirkan mereka. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, mungkin kita berburu harta, mungkin kita menghabiskan waktu ini buat dunia dan kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menghancurkan kita. Allah ingin mengistidraj sebagian hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji negeri kafir tersebut ketika mereka berbangga dengan kekuatan mereka, ketika mereka merasa tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Hanya dengan makhluk yang tidak kasat mata, dengan mudahnya mereka
kocar-kacir dan luluh lantak dengannya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, orang-orang yang memiliki harta banyak tanpa ketaatan kepada Allah, orang-orang yang memiliki kekuasaan besar tanpa kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amat mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kita. Mereka sekarang bingung dengan makhluk Allah yang sangat kecil dan tidak terlihat. Allah hancurkan dan luluh lantakkan mereka. Bukankah Nabi SAW telah menjelaskan juga bagaimana Allah menghancurkan Raja Namrud dengan seekor nyamuk? Bukankah Nabi telah memberitakan kepada kita bagaimana Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj yang membuat manusia lari ke gunung? Allah hanya hancurkan mereka dengan ulat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hal ini juga menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat hal ini dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqi. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian telah berusaha, berupaya menemui Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, sesiapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari kirinya atau dari belakangnya, maka dia akan sengsara. Maka marilah kita mengambil ibrah dari kejadian yang ada, melihatnya pertama dengan kacamata insan, dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata logika, bukan dengan kacamata diagnosa dokter, bukan dengan kacamata akal kita belaka, akan tapi dengan kacamata keimanan, yaitu ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali dan mengingat kebesaran Allah, agar kita kembali dan menghargai waktu sehat dan waktu luang. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ إمامنا واحفظ بلادنا عن الوباء وعن المرض وعن الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين عن الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا واحفظ أهلنا واحفظ ذرياتنا واحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. Wa'tadilu, tarasu, tanadaru. Safnya mohon dirapatkan dan diluruskan. Watum as-saff al-awwal fal-awwal la tada' furujatin lisyayatin. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.